Jadi begini, saya tidak berpikir saya tidak berpikir mengangkat kepala desa kembali itu yang tidak aktif itu sebagai upaya untuk membenturkan tindakan memberhentikan kepala desa. Itu satu yang perlu dicatat. Jadi saya tidak perlu dipertentangkan dengan tindakan pejabat sebelumnya memberhentikan terus saya mengaktifkan. Tidak, itu clue-nya. Clue-nya adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Makanya keputusan mengangkat kepala desa itu bukan keputusan seorang Saudara Abdi. Keputusan mengangkat kepala desa itu kembali keputusan tim. Dan tim yang saya gunakan untuk melakukan evaluasi itu adalah tim yang memberikan rekomendasi memberhentikan loh. Mungkin mereka mereka lupa, kita ajak lagi. Ayo tim, tengok ulang, ini fakta. Kaji, ini aturan. Kemudian keputusan kita untuk mengambil atau mencairkan dana cadangan yang berdampak kepada SUT, sekolah unggul terpadu. Saya tidak mau menutup SUT. Sekolah unggul terpadu itu perlu diingat. Ya, saya salah satu juga yang ketika didirikan itu memberikan masukan bahwa itu bagus sekali sekolah unggul terpadu. Kita punya kekhususan, kita punya keunggulan yang ingin kita ungkap di Kampar. Salah satunya tahfiz di sana. Nah, anak kita, cita-cita kita adalah tahfiz. Nah, cuma masalahnya adalah ketika kita baca aturannya, nggak ada namanya yang dana cadangan sampai 4 tahun. Dianggarkan dengan jumlah yang sama, dengan tujuan sama, tanpa progres sedikit pun. RTMPE, saya Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya yang mendukung dan mengatakan bahwa RTMPE, nomenklatur RTMPE itu programnya nasional. Wajib, saya harus dukung yang namanya RTMPE. Cuma yang seperti apa? Yang seperti apa? Tentu yang sesuai dengan aturannya. Kemudian tidak menganggarkan RTMPE. Saya tidak melihat di RPJMD kita ada RTMPE. Oh gitu. Oke? Yes, Nah, saya tidak melihat juga ada perencanaan yang matang dari aspek penganggaran yang menjamin itu. Makanya kita sederhana saja kemarin ketika membahas visi misi kepala daerah, visi misi daerah. Nah, jadi saya tidak pernah mematikan yang namanya RTMPE. Dan jujur, kalau memang RTMPE itu dirancang dengan bagus, harusnya dia masih ada sampai hari ini. Pak Saudara Abdi, Pilkada Kampar sudah selesai dilaksanakan, sukses, aman, dan melahirkan pemimpin baru. Nah, selama masa Bapak memimpin ini, tentu banyak gejolak yang ada. Bagaimana kiat Bapak menyukseskan Pilkada Kampar? Pertama, selaku penjabat Bupati Kampar, saya memiliki kepentingan. Kepentingan saya maksud adalah kepentingan saya selaku penjabat bupati yang diamanahkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dengan baik. Kalau kita review ketika saya dilantik, amanat yang disampaikan oleh Gubernur Riau, salah satunya adalah tugas pokok saya dalam menyelenggarakan menyelenggarakan jabatan sebagai penjabat bupati. Pertama, menjaga netralitas ASN. Yang kedua, menyelenggarakan pilkada, memfasilitasi pilkada, dan kemudian menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, karena bagi saya ini berkait kelindan, berhubungan antara netralitas ASN, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan dengan baik, kemudian momentum pilkada. Nah, dalam penyelenggaraan pilkada sudah ada penyelenggaranya, ada KPU, ada Panwas, ada Gakumdu. Nah, kami penjabat bupati
Kapolres, Dandim, Kejaksaan, dan Forkopimda lainnya itu berkepentingan agar penyelenggaraan pilkada itu sukses. Sukses karena menyangkut kewilayahan. Karena kami mengelola dan mengurus wilayah Kabupaten Kampar. Ketika sebuah pilkada yang diselenggarakan di wilayah yang kami punya tanggung jawab, maka kami tidak ingin itu berjalan tidak dengan baik. Nah, alhamdulillah pemikiran kita di Forkopimda sama. Kita tidak berwarna, warna kita hanya merah putih, dan itu komitmen kami dari awal dengan Forkopimda. Makanya kesamaan persepsi, dan saya bersyukur sekali punya Kapolres yang luar biasa, punya Dandim yang luar biasa, punya Bukajari juga yang luar biasa, ketua pengadilan, dan bahkan Danion kita juga sangat supporting untuk kita bersama-sama mengawal proses ini. Oleh karena itu kami tidak pernah sekalipun mengintervensi penyelenggara pilkada. Kami hanya membuat semua menjadi nyaman, semua menjadi kondusif. Kami mengawali, kemudian mengamati, kemudian menjaga, mengawal semua tahapan proses, dan kami pastikan itu terselenggara tahap demi tahapnya dengan baik. Nah, alhamdulillah kami kemarin punya kesempatan, meskipun sempit waktu, kita punya kesempatan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kepala desa, melalui camat, dengan kami berkunjung ke seluruh kecamatan. Hal yang kami pastikan di sana, pertama, bahwa ASN di sana harus netral, termasuk perangkat desa, kepala UPT kesehatan, kepala UPT pendidikan, camat, perangkat desa. Kita ajak dan kita buka wawasannya, netralitas yang mereka harus lakukan itu menjadi penting untuk kemajuan Kampar. Kemudian kepada masyarakat juga kita sampaikan bahwa masyarakat punya dan wajib mendapatkan akses informasi bahwa calon bupati mereka itu ada 5. Nah, kemudian sekat-sekat dan batas kemarin yang mungkin terjadi di beberapa kecamatan kita buka. Jadi paslon pun mampu dan sampai bisa menjangkau akses ke seluruh pemilih. Nah, itu saya rasa yang menyebabkan juga salah satu partisipasi pemilih kita cukup tinggi, 69%. Kemudian yang berikutnya, kerja yang paling kita rasa sama-sama itu adalah aparat keamanan kita. Sinergi sekali antara kepolisian, TNI, dan Pol PP kita. Nah, alhamdulillah apapun saling backup, saling mengawasi, dan saling mengingatkan. Kemudian mereka ready dimobilisasi kemanapun, dan sesuai dengan titik-titik tugas yang dibagi bisa dilakukan ini, dan itu di bawah komando Pak Kapolres. Oleh karena itu kita sangat-sangat intens berkomunikasi. Nah, kemudian syukur juga alhamdulillah KPU kita juga sangat terbuka mendengarkan masukan-masukan, saran, termasuk ketika mungkin melakukan beberapa tahapan yang kita anggap kurang dukungan, kita sampaikan dukungan, kita support. Kemudian keterbatasan kemarin peralatan dan perlengkapan juga kita dukung. Jadi kita pastikan bahwa mobilisasi surat suara itu tidak boleh lagi ada karena keluhan kendaraan kendaraan untuk mobilisasi tidak ada. Kita bantu, kita support. Nah, kemudian juga sampai kita perahu yang harus ditempuh dengan dengan lewat sungai, kita pastikan semuanya ada kemarin. Nah, syukur alhamdulillah cuaca kita sangat mendukung ketika pilkada, dan tidak dalam kondisi darurat bencana ya, tidak bencana, dan alhamdulillah semuanya lancar dalam itu. Kemudian tidak tepat rasanya kalau ini dianggap keberhasilan PJ Bupati. Saya sangat yakin ini adalah keberhasilan ketika kita bisa membangun komitmen dan kebersamaan, ketika kita saling menghargai tugasnya masing-masing. Makanya
bagi saya menempatkan orang bisa melakukan tugasnya itu sudah sangat luar biasa, cukup. Jadi kita memberi pemahaman bahwa sini tugasnya si A, ini tugasnya si B, ini tugasnya si C. Semuanya menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, tapi kita ingin mendapatkan informasi yang valid. Nah, informasi ini sebenarnya yang kita kelola, kita manage informasi, kita kelola. Dari informasi yang kita peroleh itu kita tahu di mana kelemahan, di mana kekurangan, di mana yang masih belum informasi tentang pilkada kurang. Nah, makanya terakhir kemarin kita ke paslon pun kita sosialisasikan juga, makanya kita adakan safari. Nah, di sini saya melihat langkah yang luar biasa dilakukan oleh Pak Kapolres dan tim kita membentuk forum, ya, Pak Kapolres, Pak Edi Sumardi, dan Pak Yudi, kemudian Pak Nurul Yakin. Ya, kita kemarin sudah membentuk forum Pilkada Damai. Nah, ini sebenarnya forumnya efektif karena di dalamnya terhimpun semua stakeholder yang berkepentingan, kemudian stakeholder yang melakukan pengawasan, kemudian stakeholder di sana yang punya kewenangan. Nah, jadi oleh karena itu saya secara kedinasan mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres Kampar, pada Ketua KPU, pada Ketua Panwas, Pak Dim, dan semua stakeholder. Kemudian juga saya ingin berterima kasih juga sebenarnya kepada anggota DPRD kita. Kenapa? Karena faktanya mereka kan pendukung masing-masing calon, berdasarkan mandat dari partainya, kewajiban. Tapi kita melihat di sini mereka sangat cerdas dan luar biasa begitu. Artinya tidak ngotot, kemudian tidak dan bisa saling harga menghargai. Dan saya melihat ini dalam suasana pilkada, kan ada beberapa agenda tugas DPRD yang kita laksanakan. Hebatnya mereka tidak mencampur adukkan itu. Jadi mereka profesional, yang urusan APBD perubahan, yang urusan Perda OPD, yang urusan APBD 2017 itu bisa kita rapikan tanpa sedikit pun mencampur adukkan dengan pilkada. Mereka hadir lengkap, mereka ini, dan mereka profesional. Dan ketika mereka harus kampanye, mereka kampanye. Jadi dia tidak pernah bercampur aduk. Ini yang saya juga salut lihat kawan-kawan DPRD. Dan ini yang luar biasa dari kawan-kawan DPRD Kabupaten Kampar. Ya, Pak PJ, ini kan jelang beberapa hari pencoblosan, Pak PJ di demo nih kan, karena tidak netral. Gimana nih? Ya, ketidaknetralan saya kan akhirnya terbantahkan ketika justru muncul keraguan sendiri di kalangan paslon. Saya ini di sebelah mana kalau harus diterjemahkan ketidaknetralan itu? Akhirnya kan semua paslon tidak kompak. Saya ini ke sebelah mananya gitu. Itu yang bagi saya bisa membuktikan bahwa sesungguhnya saya netral. Lain kalau misalnya calon 1, 2, 3, 4 menuduh saya ke salah satu nomor 5, atau nomor 5, 4, 3 menuduh saya ke nomor 1. Itu berarti ada 2 atau 3 paslon yang mengira saya di sana. Ini enggak, paslon nomor 5 mengira saya ke-3, paslon nomor 3 mengira saya ke-2, paslon nomor 1. dan itu tidak kita lakukan. Dan saya berani pastikan bahwa selama saya jadi PJ Bupati sampai ke proses pilkada itu, pencoblosan, saya tidak pernah mau bertemu dengan satu paslon pun. Tidak mau saya bertemu. Itu etika bagi saya yang harus saya jaga dalam pelaksanaan pilkada itu. Kecuali dalam acara-acara resmi ya yang ada masalah. Tapi kalau yang face to face ketemu, saya tidak pernah lakukan itu. Oke. Dalam beberapa testimoni tokoh Pak PJ ini mengatakan bahwa komitmen seorang seleb itu untuk Kampar itu begitu kuat. Nah, sebenarnya apa target khusus dari Pak PJ selama menjabat sebagai PJ ini sendiri? Ya. Saya hanya yakin dengan namanya amanah. Jadi saya tidak punya target. Target saya itu sederhana saja, amanahnya bisa saya selesaikan. Dan saya orangnya percaya dengan proses. Jadi begini, tagline yang kita bawa, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja kerasnya apa? Saya bekerja keras untuk menyelesaikan amanah ini. Memastikan bahwa ASN bisa saya ajak netral. Saya lakukan upaya-upaya apapun untuk menjaga netralitas ASN. Mulai dari menghimbau lisan, mulai tertulis, mulai dari baligo, radio, dan segala macam. Kemudian yang kedua, tata kelola pemerintahan. Ini kita buktikan
kita kaji, kita lihat aspek perencanaan kita lihat pertanggungjawaban keuangan kita lihat pertanggungjawaban aset kita. Bahkan terakhir hingga hari ini, saya masih berpikir bagaimana tata kelola aset kita dalam perusahaan PPK harus bisa kita selesaikan. Itu amanah mengenai tata kelola pemerintahan. Iya. Kemudian menyelenggarakan, memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Jadi saya hanya yakin bahwa 3 amanah itu yang bisa kita selesaikan. Tapi itu yang kerja keras lah. Kerja cerdasnya ya saya lakukan cara-cara cerdas, komunikasi, membangun sistem, membangun SOP, dan memastikan bahwa kepala OPD saya bisa masuk dalam jaringan yang kita bangun. Kita gunakan grup WA, efektif kita membangun komunikasi di sana, real time, dan saya bisa menggerakkan seluruh kepala OPD dan stakeholder lainnya tanpa harus bertemu. Termasuk kita manage bencana kemarin, banjir. Banjir, alhamdulillah kita dipuji lah oleh kawan-kawan, kita bisa mengelolanya dengan rapi, semua perintahnya jelas, sehingga kita bisa meminimalisir kemarin kerugian masyarakat akibat banjir. Kemudian kita bisa mengelola dan mendistribusikan bantuan tepat sasaran, jadi tidak menumpuk di tempat. Nah, itu yang saya katakan tadi amanah. Ketika amanah itu diberikan, kita harus selesaikan dengan baik. Kemudian kerja ikhlasnya, ya target tadi sebenarnya dapatnya ketika kita ikhlas. Saya yakin ketika kita ikhlas mengerjakannya, itu apapun pencapaian kita itu bisa tak terhingga. Nah, makanya nanti kalau kita sebut kita targetnya A, mungkin nanti bisa lebih dari itu. Iya. Itu saja keyakinan saya. Oke, baik Pak PJ. Ya, dengan menjadi PJ-nya Pak Syaril Abdi ini ada kayaknya yang gondok, yang bahkan marah nih misalnya. Ini seperti RTMP tidak lagi dibangun, kemudian sekolah itu dananya ditarik kembali dan melantik kembali ke desa yang dipecat oleh bupati sebelumnya. Nah, gimana pendapat Pak PJ? Jadi begini, saya tidak berpikir saya tidak berpikir mengangkat kepala desa kembali itu yang tidak aktif itu sebagai upaya untuk membenturkan tindakan memberhentikan kepala desa. Itu satu yang perlu catat. Jadi saya tidak perlu dipertentangkan dengan tindakan pejabat sebelumnya memberhentikan terus saya mengaktifkan. Tidak, itu clue-nya. Clue-nya adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, makanya keputusan mengangkat kepala desa itu bukan keputusan seorang Syaril Abdi. Keputusan mengangkat kepala desa itu kembali keputusan tim, dan tim yang saya gunakan untuk melakukan evaluasi itu adalah tim yang memberikan rekomendasi memberhentikan loh. Mungkin mereka mereka lupa, kita ajak lagi, ayo tim tengok ulang, ini fakta, kaji, ini aturan. Akhirnya apa? Tim yang sama justru merekomendasikan aktif, karena mereka merasa tidak pernah merekomendasikan untuk memberhentikan. Oke, berarti berdasarkan itu. Kemudian yang lain juga yang melakukan kajian, yang melakukan, salah satunya juga DPRD kemarin kan menjadikan itu hak angket. Hak angket itu diatur undang-undang loh. Jangan dilihat person to person di anggota dewannya. Lihat lembaga DPRD-nya menggunakan hak angket untuk meneliti, menelaah, mempelajari, dan kemudian melahirkan rekomendasi. Nah, ternyata sama. Kenapa sama? Karena undang-undangnya sama, peraturannya sama. Ketika kita berpedoman kepada peraturan yang sama, baik inspektorat, baik BPMPD, baik bagian Ortal, bagian hukum, bagian Tapem, asisten 1, maupun pansus DPRD, rekomendasinya sama. Nah, artinya keputusan itu adalah ketika kita mengacu kepada aturan. Itu satu, mengatakan desa. Kemudian keputusan kita untuk mengambil atau mencairkan dana cadangan yang berdampak kepada SUT, sekolah unggul terpadu. Saya tidak mau menutup SUT. Sekolah unggul terpadu itu perlu diingat. Ya, saya salah satu juga yang ketika didirikan itu memberikan masukan bahwa itu bagus sekali sekolah unggul terpadu. Kita punya kekhususan, kita punya keunggulan yang ingin kita ungkap di Kampar. Salah satunya tahfiz di sana. Nah, anak kita, cita-cita kita adalah tahfiz. Nah, cuma masalahnya adalah ketika kita baca aturannya, nggak ada namanya yang dana cadangan sampai 4 tahun.
Oh. dianggarkan dengan jumlah yang sama, dengan tujuan yang sama, tanpa progres sedikit pun. Iya. Sementara namanya cadangan. Iya. Nah, cadangannya aneh ketika kita defisit uang. Iya. Dari mana logikanya? Kita defisit, kita tidak punya uang, kita punya cadangan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka. Makanya saya sering menganalogikan ketika kita bertanding bola antara Thailand dan Indonesia, kesebelasan Thailand, kesebelasan Indonesia. Thailand mainnya 11 orang, kita mainnya 6 orang. Sementara pemain cadangan ada di luar. Saya melogika sederhana saja, nggak ada, kita lengkap dengan kesebelasannya dulu, Iya. baru bisa tanding. Iya. Nah, jadi ini udah, jadi lebih kepada mentaati ketentuan, bukan menutup SUT-nya. Iya. RTMPE, Iya. RTMPE, saya Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya yang mendukung dan mengatakan bahwa RTMPE, nomenklatur RTMPE itu programnya nasional. Wajib, saya harus dukung yang namanya RTMPE. Iya. Cuma yang seperti apa? Iya. Yang seperti apa? Tentu yang sesuai dengan aturannya. Kemudian tidak menganggarkan RTMPE, saya tidak melihat di RPJMD kita ada RTMPE. Oh gitu. Oke? Iya sih. Nah, saya tidak melihat juga ada perencanaan yang matang dari aspek penganggaran yang menjamin itu. Makanya kita sederhana saja kemarin ketika membahas visi misi kepala daerah, visi misi daerah. Nah, jadi saya tidak pernah mematikan yang namanya RTMPE. Dan jujur, kalau memang RTMPE itu dirancang dengan bagus, harusnya dia masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena kita tidak pakai uang sekarang, kita pakai uang dulu. Betul. Nah, jadi kalau saya hentikan sekarang misalnya, dan saya tidak pernah menghentikan loh, kita merasionalisasi anggaran, dan saya tidak pernah namanya merasionalisasi anggaran RTMPE, nggak ada. Saya tidak lihat di situ ada RTMPE, jadi tidak ada yang saya hentikan. Saya hanya harus merasionalisasi ketika kita tidak punya uang 212 miliar yang harus kita cari di APBD perubahan. Ini dari mana kita mau cari uangnya? Makanya saya lakukan waktu itu adalah tingkatkan produksi, lakukan efisiensi. Tingkatkan produksi tidak mungkin kita lakukan dalam 20 hari. Produktivitas kita kejar. Makanya satu cara adalah efisiensi. Makanya kita rasionalisasi dan kita efisiensi semua anggaran APBD. Dan nggak ada tuh laporan Pak kami ngurangi RTP, nggak ada. Sederhana saja begini, kalau memang dia dirancang dengan baik, dianggarkan dengan baik, seharusnya dia masih ada sampai hari ini. Nah, tapi kan masih ada yang jalan. Nah, kita tidak masalahkan itu. Jadi tidak benar PJ Bupati mematikan RTMPE. Jadi kita hanya negara. Dan ketika kita membahas di APBD 2017, tuduhannya sebenarnya bukan RTMPE. Saya kan dituduh adalah tidak pro kepada anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, boleh cek. 36% dari mandatori 20%. Anggaran kesehatan. Nah, sesungguhnya yang belum kita penuhi itu ADD masih kurang. ADD kita 10% dari pendapatan kita seharusnya menjadi berkontribusi, tapi kita belum penuhi. Tapi itu ada mekanisme lainnya, konsekuensinya adalah pembayaran kita dipotong ketika kita tidak memenuhi mandatori itu. Jadi kita fair saja, kita susun itu. Makanya saya kemarin berkepentingan untuk APBD. Kalau APBD P 2016 sudah paham semua lah, kita tekor, kita mengalir. 2017 kita jaga THL, tidak ada yang kita berhentikan. THL tidak ada yang kita putus, kita kurangi, tetap kita pertahankan. Cuma konsekuensinya adalah kita kurangi biaya, karena memang uang nggak ada. Apalagi anggaran pendidikan nggak ada. Program guru PDTA kita biaya, kita anggarkan. Nah, jadi tidak ada ceritanya tidak pro rakyat atau pro guru, pro pendidikan, pro kesehatan. Semuanya masih kita anggarkan. Nah, hanya saja kita memang lebih berhemat, lebih efisiensi, melakukan efisiensi. Karena itu satunya cara. Nah, kita berupaya kemarin meningkatkan pendapatan justru. Makanya saya suruh kaji kemarin penghitungan DBH kita, penghitungan DAU kita lebih cermat kawan-kawan. Kemudian pendapatan asli kita, OPD yang penghasil, harus berani menaikkan pendapatan. Alhamdulillah itu sudah kemarin dengan Dewan, sehingga kita bisa capai.
69 Ya. miliar. Siap. Barusan ini ada sebuah tekad dari Pak PJ Bupati di aula tadi bahwasannya kita Kampar harus mendapat WTP. Ya. Nah, gimana komitmennya? Konkret. Jadi begini, WTP itu sebenarnya kan hanya opini yang diberikan terhadap laporan kita. Jadi sebenarnya kalau kita sadari, sebenarnya ketika BPK mengatakan ke kita kok tidak bisa WTP, hanya WDP itu sebenarnya tamparan bagi kita. Iya. Memacu. Itu sama mengatakan kok tidak bisa kalian menyajikan Iya. yang udah kalian belanjakan uangnya, kok tidak bisa kalian laporkan. Kan itu hakikatnya ini. Makanya ketika kita mengangkatkan belanja modal sekian, Iya. jadi kalau timbangan kita taruh di sini belanjanya, modalnya. Iya. Aset yang terbentuknya seharusnya balance. Iya. Kita belanja 1.000, Aqua Rp1.000, Kembali. uang kita keluarkan Rp1.000, wujudnya adalah Aqua Rp1.000, ini bendanya. Iya. Baik. Nah, sekarang yang tidak bisa itu adalah ketika kita belanja Rp1.000, kita dapat Aqua setengah. Iya. Sehingga aset kita disebut setengah ya. Nah, yang ditanya itu yang setengah lagi ini kemana? Iya. Oh, waktu belanja itu, nah ini yang masih malu-malu ngungkapnya. Ungkap, dia harus disajikan. Baik. Bagi orang, yakin tidak misalnya gini, beli Aqua satu kardus berapa sih? 24. Berapa sih misalnya anggaplah 100.000 untuk 24. Nilai masing-masing Aqua, jadi 24.000 tadi dikonversi kepada masing-masing nilai ini. Nah, ini masing-masing Aqua dicatat karena akan digunakan oleh masing-masing. Iya. Jadi Aqua itu dibagi nih kepada OPD. Siap. Nah, sekarang nilai dia kan sebenarnya sama dengan nilai ketika dia 24 buah. Nah, kenapa harus beda-beda ketika sampai ke SKPD ini, ke SKPD ini? Nah, itu yang. Kemudian saya melihat kita sedikit saja lagi dalam tahapan itu. Masa 3-4 tahun kita dari statement BPK tadi sudah kemarin sudah sampai tinggal satu, kita tidak bisa berkembang luar biasa. Apa mungkin caranya yang paling efektif tahun 2018 kita tidak usah ada belanja modal? Iya. Kita hentikan semua belanja modal sehingga tidak ada aset yang terbentuk untuk membuktikan itu gitu. Nah, nggak mungkin nggak ada belanja kita untuk masyarakat. Jadi kita tetap dan saya yakin makanya tadi cara cerdas saya katakan tadi kita bikin grup WA hambatan-hambatan isinya itu kepala OPD, Kasubag Keuangan dan pengurus barang langsung. Jadi saya ingin pengurus barang bisa mengakses Bupati. Mas itu apa masalah? Karena ini dulu pernah saya lakukan dan efektif. Jadi di satu dokumen itu ditandatangani oleh PPTK, outputnya adalah nomor kontrak, kemudian ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, outputnya adalah SP2D. Jadi kontrak tadi nilainya berapa, dibayar berapa. Kemudian terakhir pengurus barang naikkan kontrak yang sudah dibuat, bayar yang sudah dianu, kemudian dia mencatat nilainya. Kalau tidak, ini dokumen ini bisa tersajikan, tidak ada yang ditekan oleh sekretarisnya selaku PPK SKPD, yang ditekan oleh kadisnya. Ini sudah bisa dijadikan pencatatan aset. Dan ini bisa dibuat sistem di ICT kita. Dibuat online semuanya. Selesai semuanya. Jadi cita-cita saya adalah mensinkronkan antara perencanaan, kemudian pembiayaan, keuangan, kemudian aset. 3 nih. Kita rencanakan beli ini, kita beli dengan uang ini, asetnya terbentuk ini. Tercatat dengan baik dan terbuat dalam satu sistem. Semua orang bisa lihat itu. Tahun 2016 berapa kita rencanakan uang, berapa kita realisasikan belanja, berapa aset yang terbentuk. Dan ini kita masukkan ke dalam korsup rencana aksi KPK. Ini harus jalan. Terakhir Pak PJ, pertanyaan kita dari berbagai kalangan yang kita tangkap pendapat tentang Pak PJ. Dalam bahasa lain,
jika nanti pas hari pergantian antara PJ dan Bupati terpilih, masyarakat sudah menyiapkan sapu tangan untuk melap air mata. Gimana kesan Bapak PJ itu? Ya, air mata itu kan ada air mata sedih, ada air mata gembira. Sedih namanya. Kita nggak tahu air mata mana yang mau keluar. Berat yang untuk melepas gitu. Nah gimana? Saya rasa tidak terlalu didramatisir ya, tidak usah terlalu dramatisir. Saya rasa itu hal yang biasa-biasa saja. Saya respect terhadap penghormatan, penghargaan, dan mungkin apapun yang dirasakan. Kalau itu mungkin air mata sedih, mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi saya. Kalau air mata gembira, mungkin kegembiraannya untuk bupati terpilih juga pahala bagi saya kan begitu. Mudah-mudahan ya begini. Saya hanya kalau memang itu terjadi, berarti semangat masyarakat Kabupaten Kampar ternyata punya keinginan ketika pemimpinnya berbuat yang terbaik, masyarakatnya merasa dipuaskan. Harapan masyarakatnya, keinginan masyarakatnya tercapai. Nah, ini mungkin catatan bagi pemimpin-pemimpin berikutnya. Jangan lagi lukai masyarakat, jangan lagi cederai masyarakat, jangan lagi hilangkan kepercayaan masyarakat bahwa kita adalah pelayan. Tidak ada yang lain dari itu. Terutama saya sendiri, nama saya Abdi. Abdi itu dalam bahasa Arabnya hamba, pelayan. Jadi memang saya sudah tutang nama memang. Jadi wajar jadi pelayan terus. Jadi ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita hanya bekerja tanpa kepentingan apapun. Kalau ada ekspektasi orang terhadap saya punya kepentingan, ya silakan, itu penafsiran masing-masing. Yang jelas saya mempercayai yang namanya proses. Oleh karena itu saya harus memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan itu adalah dengan niat baik, dengan itikat baik, dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Saya masih ingat terngiang statement Pak Gubernur. Ada yang menanya kenapa Saudara Abdi yang dipilih. Spontan Pak Gubernur menjawab, karena dia menganggap saya paling berintegritas. Itu beban bagi saya, dan itu yang saya jaga dan saya pertahankan sampai hari ini. Artinya hanya itu mungkin yang bisa dibanggakan hari ini. Nah, lepas dari kekurangan saya sampai hari ini, integritas itu kadang-kadang tidak bisa saya jaga, meleset juga sedikit gitu kan. Kadang-kadang tidak tahan diri juga. Ya, saya rasa itu manusiawi dan saya minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dapat dimaafkan oleh seluruh masyarakat Kampar. Oke. Terima kasih Pak J. Ya.